Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus penganiayaan dengan nomor register perkara 232 pidana biasa 2019 Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Adil Muhammad pada hari ini, Kamis 3 Desember 2019. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus penganiayaan dengan nomor register perkara 232 pidana biasa 2019 Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Adil Muhammad pada hari ini Kamis 3 Desember 2019 dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilakan terdakwa untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kepada terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi sidang. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara adalah penasihat hukum dari terdakwa? Betul, Yang Mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara. Baik, Yang Mulia. Dalam kasus ini, apakah korban memiliki penasihat hukum? Siap, saya mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara. Baik, yang mulia. Baik, untuk saat ini perkara sedang akan dipersidangkan di pengadilan negeri. Jadi segala sesuatu yang dipersidangkan dalam persidangan ini tolong didengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 10-Yogya-2-08-2019. Identitas terdakwa: nama Adil Muhammad, tempat lahir Yogyakarta, umur tanggal lahir 21 tahun 1 Desember 1998, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Karangkelasan, RT 23 RW 2, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA. Penahan terdakwa oleh penyidik Polsek Gondomanan, rutan sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019. Diperpanjang oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019. Diperpanjang oleh Ketua PN Yogyakarta sejak 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019. Dakwaan bahwa terdakwa Adil Muhammad bin Abdul Rahim pada hari Rabu 7 Agustus 2019 sekitar pukul 22:20
waktu Indonesia Barat ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus 2019 bertepatan di Jalan Timoho, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian terhadap korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ini. Bahwa pada waktu serta tempat seperti di atas, terdakwa Adil Muhammad sedang menggeber-geberkan motor di sekitar Jalan Timoho, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, yang sehingga mengundang kemarahan warga. Bahwa terdakwa Adil Muhammad pada saat itu sedang dalam kondisi mabuk usai melakukan pesta miras bersama kawan-kawan lainnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di komplek kampus APMD. Bahwa saksi Novita Indahsari kemudian melihat warga yang tengah memukuli terdakwa Adil Muhammad. Bahwa terdakwa Adil Muhammad melarikan diri ke arah kampus APMD dan meninggalkan sepeda motornya. Bahwa terdakwa Adil Muhammad kembali marah-marah dengan membawa pacul yang diambilnya dari pegawai bangunan yang tengah merenovasi ATM BRI di depan kampus APMD. Bahwa terdakwa Adil Muhammad kemudian mengacung-acungkan pacul yang dibawanya ke arah warga dan pengguna jalan yang melintas. Bahwa terdakwa Adil Muhammad kemudian menghantamkan pacul kepada kepala korban Firza Adiansyah Ramadan hingga korban terjatuh dari motor dan terkampar berlumur darah. Bahwa terdakwa Adil Muhammad kabur ke dalam kampus APMD. Bahwa saksi Mayfira Arini Pitaloka melihat korban dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga setempat. Kemudian pada tanggal 9 Agustus korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit Bethesda. Bahwa polisi mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Beberapa penyidik reskrim Polresta Jogja melakukan penyelidikan tersangka. Bahwa polisi menemukan lokasi terdakwa Adil Muhammad yang ingin melarikan diri ke Banyuwangi. Bahwa Kapolsek Gondomanan bekerja sama dengan kepolisian Banyuwangi dan berhasil menangkap terdakwa Adil Muhammad pada 9 Agustus 2019. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 354 ayat 2 KUH Pidana. Kota Yogyakarta, 3 Desember 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dakwaan pasal 354 ayat 2 KUHP mengenai tindakan penganiayaan berujung kematian kepada korban dengan masa tahanan maksimal 10 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap dan siap yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah saudara akan mengajukan nota keberatan? Betul yang mulia. Silakan kepada penasihat hukum untuk melakukan keberatan. Baik, terima kasih yang mulia. Setelah dilakukan tes, terbukti bahwa saya terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol yang tinggi. Dan hal ini menunjukkan bahwa pada saat kejadian berlangsung, terdakwa sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dan kami menunjukkan bahwa saya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Bagaimana penasihat hukum korban? Apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, ada yang mulia. Dalam kasus ini, terdakwa memang dalam keadaan tidak sadar. Akan tetapi, penganiayaan hingga menimbulkan luka berat dan menuju kematian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan. Merupakan bentuk pelampiasan setelah takut dan marah diteriak keluarga yang geram hingga terdakwa melakukan tindakan impulsif. Terima kasih yang mulia. Baik, bagaimana jaksa penuntut umum? Saya memiliki barang bukti yang memberatkan terdakwa yang mulia. Ini merupakan rekaman kamera pengawas lalu lintas dan cangkul yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul korban Firza Adiansyah Ramadan hingga korban mengalami luka berat. Sekian, terima kasih. Agenda persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan pokok perkara. Bagaimana penuntut umum? Apakah saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Kepada terdakwa dipersilakan duduk di samping penasihat hukum. Kepada saksi dipersilakan menduduki kursi saksi.
saksi hari ini sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah saudari siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Apakah benar Anda bernama Nafika Indasari, berusia 25 tahun dan bekerja sebagai penjaga toko Circle K? Benar yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari siap? Siap yang mulia. Saudari saksi silakan berdiri. Baik, saudari saksi ulangi setelah saya. Saya bersumpah Saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik, Anda telah berjanji, jadi kami mohon berikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pertanyaan pertama, apakah benar Anda berada di tempat kejadian sekitar pukul 10:20 malam? Benar yang mulia. Pertanyaan kedua, apa yang sedang Anda lakukan saat kejadian berlangsung? Baik, pada waktu itu saya sedang melayani pelanggan di toko. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kepada saksi, silakan beritahu kami kapan kejadian itu terjadi dan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Baik, pada waktu itu pukul 10:20 malam tanggal 7 Agustus 2019, saya sedang melayani pelanggan di kasir. Pada saat itu, saya mendengar terdakwa mengubar-ubarkan motor dan kemudian terjadi kerusuhan antara warga dan warga sekitar. Lalu, setelah mendengar kerusuhan antara terdakwa dengan para warga, apa yang dilakukan saksi pada saat itu? Baik, pada saat itu karena saya panik, saya hanya bisa diam diri di tempat sambil menyaksikan terdakwa yang dipukuli oleh warga sekitar. Sampai pada akhirnya terdakwa berhasil melarikan diri. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pada saksi pertama, silakan kembali ke bangku belakang. Untuk saksi kedua, silakan menduduki kursi saksi. Apakah benar Anda bernama Mevina Arini, berusia 32 tahun dan merupakan warga yang menetap di lokasi kejadian? Benar yang mulia. Bagaimana kabar saudari saat ini? Apakah siap untuk melangsungkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya menurut pasal 160 ayat 3, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia? Bersedia yang mulia. Saudari silakan bersumpah. Baik, saudari ulangi setelah saya. Saya bersumpah Saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Pertanyaan pertama, apakah benar Anda berada di tempat kejadian sekitar pukul 10.20 malam? Betul yang mulia. Pertanyaan kedua, apa yang sedang Anda lakukan saat kejadian berlangsung? Pada saat itu saya sedang berada di luar rumah di sekitar proyek bangunan untuk membuang sampah. Kemudian saya melihat terdakwa mengambil cangkul dan mengayun-ayunkan cangkul tersebut ke arah orang-orang yang melewati jalan Timoho. Kemudian terdakwa mengenai salah satu pengendara motor dan pengendara tersebut jatuh. Kemudian saya dan beberapa warga langsung mendatangi korban dan saya lihat korban sudah terkapar di tanah dengan bersimbah darah. Di dekat korban terdapat cangkul serta motor dan saya lihat terdakwa berlari ke arah motor. Kemudian tidak lama setelah itu korban dibawa ke rumah sakit Bethesda oleh beberapa warga. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Saksi dimohon kembali pada kursi yang sudah disediakan. Selanjutnya, untuk terdakwa dimohon untuk menduduki kursi sidang kembali. Baik, saudara terdakwa, bisakah Anda menceritakan kembali kronologis kejadian pada hari tersebut? Saya mulia. Jadi pada hari itu saya bersama teman-teman saya pergi
ingat apa yang terjadi saat itu. Saya hanya ingat saya sempat dipukuli oleh warga, dan lalu setelah itu saya tidak ingat apa yang terjadi. Begitu saja setelah saya sadar, saya telah memegang cangkul berlumuran darah dan ada seseorang terkapar di tangan. Lantas karena panik, saya langsung lari dari tempat kejadian. Terima kasih atas keterangannya. Baik, dikarenakan acara pemeriksaan pokok perkara telah selesai, maka acara selanjutnya adalah pembacaan tuntutan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah tuntutan sudah disiapkan? Sudah, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk keadilan. Surat tuntutan pidana nomor register perkara PDN 10/Yogya-08/2019. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Penahanan dianggap telah dibacakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat keterangan terdakwa, barang bukti, petunjuk, yaitu keterangan saksi-saksi. 1. Novita Indasari, tempat tanggal lahir Yogyakarta 21 November 1998, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pegawai Circle K, kewarganegaraan Indonesia, alamat KTP Iromejan GK3 605D Klitren RW 3 RT 2, alamat tempat tinggal Iromejan GK3 605D Klitren RW 3 RT 2. Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi sedang berjaga toko dan mendengar terdakwa tanggal 7 Agustus 2019 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat saat terdakwa melakukan aksi menggeber-geberkan motor dan kemudian terjadi kerusuhan. Bahwa saksi melihat warga yang tengah memukuli terdakwa. 2. Mayfira Arini Pitaloka, tempat tanggal lahir Bantul 24 Maret 1987, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat KTP Jalan Timoho Baciro Gondokusuman RT 12 RW 15 Yogyakarta, alamat tempat tinggal Jalan Timoho Baciro Gondokusuman RT 12 RW 15. Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa dan korbannya adalah Firza Ardiansyah Ramadan. Bahwa saksi merupakan warga sekitar tempat kejadian. Saksi melihat terdakwa mengambil cangkul di sekitar proyek bangunan setempat. Saksi melihat terdakwa mengayun-ayunkan cangkul hingga mengenai korban. Saksi langsung mendatangi korban dan melihat korban sudah bersimbah darah dan terkapar di jalanan. Saksi melihat terdakwa berusaha melarikan diri. Saksi melihat korban dibawa ke rumah sakit Bethesda oleh beberapa warga. Surat visum et repertum nomor 440/666 tanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dian Kumalasari selaku dokter pada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta menyatakan bahwa pada hari Jumat pada tanggal 9 Agustus 2019 telah memeriksa Firza Ardiansyah Ramadan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu terdapat 3 luka lecet geser di pipi kiri dengan ukuran 0,5 x 4 cm, 0,5 x 3 cm, 0,5 x 4 cm. Terdapat luka terbuka di bagian belakang atas kepala dengan ukuran 1 x 12 cm dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2019 pukul 2:17 waktu Indonesia Barat. Barang bukti, cangkul, dan rekaman kamera pengawas lalu lintas. Keterangan terdakwa. Adil Muhammad memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa benar terdakwa telah mengonsumsi minuman keras sebelum kejadian, bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Firza Ardiansyah Ramadan, bahwa benar terdakwa berusaha melarikan diri setelah kejadian. Petunjuk. Menurut pasal 188 ayat 1 KUHP adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diperoleh alat bukti petunjuk, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang ada, maka apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lain
bersesuaian satu diperoleh adanya alat bukti petunjuk. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana kami sebutkan di awal tuntutan. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 354 ayat 2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Melakukan penganiayaan. 1. Unsur barang siapa. Unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Adil Muhammad. Berdasarkan keterangan saksi Novita Indaksari dan Meivira Arini Pitaloka dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah pelaku dalam perkara ini dan bukan orang lain. Demikian juga di awal persidangan majelis hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan dijawab benar oleh terdakwa sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi error in persona, dan selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Unsur melakukan penganiayaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban bernama Firza Adiansyah Ramadan, bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu 7 Agustus 2019 sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Barat bertempatan di Jalan Tingho, Kelurahan Haciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Bahwa kejadian penganiayaan tersebut awalnya saksi korban Meivira Arini Pitaloka sedang berada di sekitar tempat kejadian dekat proyek bangunan dan mendengar suara jeritan minta tolong dari kejauhan. Meivira Arini Pitaloka kemudian mendatangi sumber suara dan melihat korban Firza Adiansyah Ramadan sudah tergeletak di jalan dengan bersimbah darah. Bahwa saksi korban Meivira Arini Pitaloka setelah melihat kondisi korban segera menghubungi warga untuk melarikan korban ke rumah sakit. Dan sebagaimana dinyatakan dalam surat visum et repertum nomor 440/666 tanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Dian Kumalasari selaku dokter pada Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta menyatakan bahwa hari Jumat 9 Agustus 2019 telah memeriksa Firza Adiansyah Ramadan dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan yaitu terdapat 3 luka. Lecet geser di pipi kanan dengan ukuran 0,5 x 4 cm, 0,5 x 3 cm, 0,4 cm. Terdapat luka terbuka di atas kepala dengan ukuran 1 x 12 cm dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2019 pukul 2:17 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan terpenuhnya unsur-unsur pasal sebagaimana diuraikan seperti tersebut di atas, maka kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa Adil Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 354 ayat 2 KUHP. Mengingat bahwa di dalam persidangan tidak terdapat adanya alasan pembenaran maupun pemaaf pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Sebelum kami sampai kepada tuntutan-tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa menyebabkan keributan di lingkungan warga sekitar. Perbuatan terdakwa menyebabkan kematian terhadap korban. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa dalam pengaruh alkohol, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berperilaku baik selama persidangan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa
menyatakan terdakwa Adil Muhammad bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berujung kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 354 ayat 2 KUHP pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis, tanggal 3 Desember 2019. Tim Jaksa Penuntut Umum. Sekian, terima kasih. Kepada penuntut umum dipersilakan menunjukkan surat tuntutan kepada hakim dan penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah ingin mengajukan nota pembelaan? Terima kasih Yang Mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah. Namun, dengan segala hormat Yang Mulia, mohon dipertimbangkan kembali. Sebab, pada saat kejadian berlangsung, terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat dan tidak sadarkan diri. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum korban, apakah ada tanggapan yang ingin disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Namun melihat keadaan terdakwa yang diduga sedang dalam pengaruh alkohol, sepertinya tidak logis apabila setelah melakukan tindakan kejinya, terdakwa memiliki pikiran untuk melarikan diri. Bukankah hal tersebut membuktikan bahwa terdakwa masih dalam keadaan sadar? Mohon dipertimbangkan kembali. Terima kasih Yang Mulia. Baik, agenda sekarang adalah pembacaan putusan final kepada terdakwa. Dipersilakan untuk berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Adil Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak penganiayaan korban hingga korban tewas. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang bersesuai dengan pasal 354 ayat 2 KUHP mengenai penganiayaan berat hingga mengakibatkan kematian. Terdakwa Adil Muhammad ditetapkan sanksi hukuman selama 10 tahun penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan. Demikian keputusan dalam permusyawaratan majelis hukum yang dilaksanakan pada Kamis 3 Desember 2019 oleh Amanda Restuanggreni selaku Hakim Ketua, Vanessa Salsabrina Azhara dan Adelia Saraswati sebagai Hakim Anggota. Dengan ini sidang keputusan resmi ditutup. Sidang pagi hari ini, 3 Desember 2019, Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta berakhir dengan hasil terdakwa Adil Muhammad dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.